warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 1C, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tradisi masyarakat Islam di Kudus, Jawa Tengah. Kudus merupakan nama yang diambil dari bahasa Arab. Meskipun masyarakat Kudus tidak ke Arab-Araban, namun akulturasi menarik dengan menara sebagai simbolnya yang mengekspresikan bahwa masyarakat Kudus adalah masyarakat yang religius dan mengakomodir kebudayaan lokal. 1. Kudus dalam sejarah. Pada aspek sosial dan budaya, kehidupan masyarakat Kudus tidak sepi dari adat dan tradisi kebudayaan yang semuanya bernilai sosio-religius yang tinggi dan berfungsi untuk memperkuat keimanan. Ormas atau organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan berbagai komunitas tarekoh telah mengidentitaskan kehidupan sosial keagamaan di Kudus. 1. Sunan Kudus. Menurut catatan sejarah, pendiri kota ini adalah Sunan Kudus bersama dengan para sesepuh kota ini pada waktu itu, yaitu Kiai Telingsing yang merupakan seorang Cina Muslim yang semulanya merintis berdirinya kota ini, kemudian mempercayakan kelestarian usahanya kepada seorang tokoh muda yang bernama Ja'far Shodiq, nama lain dari Sunan Kudus. Sebagai bagian dari Wali Songo, Sunan Kudus tidak hanya sebagai guru besar, tetapi juga sebagai panglima perang kerajaan atau senopati dari kerajaan Bintoro Demak. Sedangkan dalam berdakwah atau dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kudus sangat bijaksana seperti halnya dengan para wali songo lainnya. Dalam berdakwah tidak menyinggung dan menyakiti pemeluk agama lain, karena Sunan Kudus memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Sedangkan yang kedua yaitu peristiwa pada tahun 1918 atau dikenal dengan Gerakan Anti Cina. Kejadian yang terjadi pada tahun 1918, pada waktu itu adanya perayaan umat Tionghoa dengan leang-leong yang berjalan dari Klaten dan melewati depan Menara Kudus. Leang-leong adalah salah satu pertunjukan karnaval dengan menggunakan media ular naga besar dan diangkat oleh beberapa orang, dan di atas ular naga tersebut ada orang yang duduk. Dalam leang-leong tersebut ada seseorang yang berpakaian seperti santri atau seperti kiai yang sedang berdansa atau bercumbu dengan seorang gadis seksi atau prostitusi. Atraksi ini dianggap sebagai pelecehan terhadap kiai dan umat Islam dan membuat kemarahan kepada umat Islam, sehingga sampai terjadi peristiwa kebakaran beberapa rumah penduduk yang berkewarganegaraan Tionghoa di sekitar Menara Kudus. Kejadian tersebut nampak merupakan akumulasi dari ketegangan dan konflik antara orang-orang minoritas Cina dengan penduduk Muslim pribumi di Kudus. Ketegangan dan konflik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan etnis, persaingan dagang, dan perasaan keagamaan. Sedangkan yang ketiga yaitu haul atau disebut dengan buka luwur. Masyarakat Kudus juga dikenal memiliki banyak adat istiadat dan tradisi yang dilakukan secara rutin di Kudus, yaitu seperti dandangan yang berlangsung dalam menyambut bulan Ramadan, dan buka luwur yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram atau Syuro, dan Maulid Nabi atau Maulidan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adat buka luwur diadakan setiap tahun dan diperingati setiap tanggal 10 Muharram atau Syuro. Buka luwur adalah salah satu upacara tradisional pergantian kain kelambu yang dijadikan sebagai penutup makam Sunan Kudus. Upacara ini cukup meriah meskipun tidak semeriah acara dandangan, karena upacara ini ditekankan pada acara-acara ritual seperti tahtiman Al-Quran, tahlil umum, pengajian, penyucian pusaka-pusaka Sunan Kudus, dan pergantian kain kelambu makam. Biasanya upacara ini dilengkapi dengan selamatan, yaitu pembacaan tahlil dan doa. Sedangkan yang kedua, suasana kota Kudus. 1. Rumah adat. Bentuk rumah-rumah penduduk masyarakat di Kudus Kulon juga memiliki banyak kekhasan. Antara lain pada umumnya, rumah mereka dikelilingi dengan pagar tembok yang sangat tinggi, sehingga banyak jalan-jalan dan gang-gang yang terasa sangat sempit.
Walaupun kalau kita sudah masuk di dalam rumah tersebut terasa sangat luas. Namun demikian bentuk rumah dan ruang rumah adat Kudus juga mencerminkan tradisi santri. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya ruang khusus ketika menerima tamu laki-laki dan tamu perempuan. Ruang tamu utama terdapat di serambi depan, digunakan untuk menerima tamu laki-laki dan tamu umum. Sedangkan ruang tamu kedua di serambi dalam atau di sebelah serambi depan digunakan untuk menerima tamu perempuan atau tamu dari keluarga terdekat. Yang kedua, Damaran dan Kudus Kulon. Gambaran masyarakat Damaran sudah dapat mewakili kondisi umum, sosial, religius, dan ekonomi masyarakat Kudus Kulon dan sebagian masyarakat Kudus. Secara geografis, Kudus Kulon merupakan sebutan terhadap masyarakat Kudus yang tempat tinggalnya di sebelah barat Kali Gelis atau Sungai Gelis sampai batas Pasar Jember. Kudus Kulon sebuah frasa yang merujuk pada pengertian sebuah kawasan yang terdapat di bagian barat jantung kota Kudus. Ini memang sangat menarik. Di kawasan tersebut terdapat menara bersejarah, makam Sunan Kudus, rumah adat, juga sejumlah pondok pesantren, dan rumah tinggal sejumlah kiai karismatik. Kudus Kulon adalah simpul sejarah kota Kudus. Sedangkan yang ketiga adalah legenda Jember. Jember adalah lokasi perdagangan kaki lima di sebelah barat kota Kudus. Menurut cerita, datanglah seorang tamu yang bernama Ki Ageng Kedu yang hendak menemui Sunan Kudus. Tamu tersebut mengendarai sebuah tampah. Sesampainya di Kudus, Ki Ageng Kedu bukanlah langsung menemui Sunan Kudus, melainkan memamerkan kesaktiannya yang mengendarai sebuah tampah lalu berputar-putar di angkasa. Setelah dilihatnya oleh Sunan Kudus, maka beliau menjadi murka dan mengatakan bahwa Ki Ageng Kedu ini menyombongkan kesaktiannya. Setelah disabda oleh beliau, berkat kesaktian Sunan Kudus, maka tampah yang dikendarai oleh Ki Ageng Kedu langsung meluncur ke bawah dan langsung terjatuh ke tanah. Kemudian berawal dari peristiwa tersebut, Ki Ageng Kedu mengakui kesaktian karomah Sunan Kudus, sehingga dia berniat untuk dibaiat dan menjadi murid Sunan Kudus yang pada waktu itu menjadi Manggoluyudo Kadipaten Demak Bintaro, dan akhirnya kemudian berguru kepada Sunan Kudus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.